Jimmy Multazam juga penonton drakor. Reply 1988 apa 1989 tuh ya, gue lupa. 1988 kayaknya ya. Nah itu settingnya keren sih kalau gue ngeliatnya. Karena kayak perumpung, friend. Kalau ada orang yang menyuruh lu memilih salah satu, yang mana yang bakal lu tekuni? Melukis kayaknya, friend. Kenapa? Gue pengen, nggak tahu deh, dari dulu tuh gue pengen endingnya mau jadi pelukis nih. Tapi pelukis yang punya album, asik. Pas lagi bikin album juga gitu, wah, album pertama. Gue pas nyanyi, oh ternyata pitch itu gue kira mitos. Tapi kalau lo tahu tuh Modern Darlings itu gue dapet tuh memang bercanda juga. Jadi gue di wawancara, pernah denger gak sih? Gimana gue denger apa? Modern Darlings. Waktu di Matraman lu udah lebih baik tekniknya berarti. Dari antah berantah belum ya naik lah. naik kelas dikit-dikit gitu. Kalau sekarang kelasnya di mana lu? Kalau dari sisi musik. Lu bisa aja lu. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Keren kan? Iya. Penyebutan huruf D-nya sangat otentik tuh. Iya, kol-kolah. Podak. Bersama saya kali ini ada seorang penyanyi, penulis, vokalis. Belakangan mencoba menjadi gitaris, cyclist, pelukis, host YouTube. Apa aja ada ya. Apa aja ada, dan dead ya, karena punk is dead. Nah. Saudara-saudara teman sekelas, beri tepuk tangan untuk Jimmy Multazam. Halo, gue Jimmy Multazam. Lo sedang menyaksikan podcast Naik Kelas. Widih. Nah gitu dong. Natural ya efeknya. Natural. Ternyata di balik semua yang saya sebutkan tadi, Jimmy Multazam juga penonton drakor. Apa? Film apa atau serial apa? Kagak penonton. Kalau penonton itu ngikutin ini semua episode, Iya. semua produksinya. Gue ada satu tuh, istri gue kan emang penggemar drakor lah. Apa sih yang lo bikin lo tertarik? Nah, suatu saat ada tuh Reply 1988 apa 1989 tuh ya, gue lupa. 1988 kayaknya ya. Ya, 88. Lupa tuh. Nah, itu settingnya keren sih kalau gue ngeliatnya. Karena kayak perumpung, friend. kayak rumah di perumpung ya, atas bawah tapi keluarganya beda gitu. Gue bilang, ya kayak gue seneng ngeliatnya. Jadi bentuknya setnya itu dibalikin ke tahun 88 gitu. Lu nonton gara-gara ngelihat setnya. Awalnya karena lihat setnya. Akhirnya gue nonton. Terus gimana pendapat lu? Setiap lagunya datang gue pengen muntah gue. Lagunya jelek-jelek, friend. Ceritanya ya cinta lah, friend lah. Acting lumayan gitu. Tapi penggarapan serius. Ya dibandingin sinetron Indonesia gak ada apa-apanya gitu. Maksudnya ini serius gitu, dia ngegarapnya serius. Bikin ceritanya juga ya bagus. Berarti itu pengalaman nonton drakor yang pertama? Pertama dan terakhir kayak, friend. Emang rumah perumpung tuh rumah lu dulu? Ada rumah ini sepupu gua. Itu gimana? Di belakang Palat namanya, ada nama daerahnya. Palat. Terus di bawah itu kayak rumah anaknya, di atas tuh rumah nyokapnya. Dan kalau mau naik itu mesti keluar dulu, ada tangga ke atas gitu. Sama tuh kayak si ini. Jadi satu rumah beda keluarga. Dan rumahnya itu kalau dia kan di lapangan, kayak lapangan, kalau di itu kan lapangannya kayak tempat buat jemuran gitu ya. Kalau ini nggak lapangan basket, di lapangan basket di pojoknya ada rumah bertingkat gitu, tapi 2 keluarga. Gitu. Itu menarik banget sih waktu dulu gue. Dan dari rumah yang itu bisa nembus ke sekolahan, friend. SMP atau SMA? Nah, dulu SD apa SMP ya, Darul Mukminin namanya. Gitu. Jadi nyambung ke sekolah gitu. Kenapa rumah itu begitu berarti buat lu? Settingnya buat gue waktu kecil antik gitu. Wah, ini ke rumah tante gue di atas, rumah nyokapnya gitu. Terus nggak ada connecting gitu. Harusnya kan ada connecting ya. Iya. Ini nggak ada connecting. Jadi emang hidupnya kayak otonomi gitu. Jadi emang kalau ini ya bertamu ya ke depan gitu. Kan sekarang lu banyak banget profesi nih. Kalau ada orang yang menyuruh lu memilih salah satu, yang mana yang bakal lu tekuni? Melukis kayaknya, friend. Melukis? Kenapa? Gue pengen, nggak tahu deh, dari dulu tuh gue pengen endingnya mau jadi pelukis nih. Tapi pelukis yang punya album, asik. Kenapa begitu pelukis? Gue seneng ini banget sih sebenarnya gue seneng menggambar kan.
Dulunya gue memimpikan diri gue tuh menjadi ilustrator tadinya. Ternyata di Jakarta hidup jadi ilustrator itu ya masih di bawah ini ide orang lain gitu. Wah, gue nggak demen ya kayaknya pas gitu ya, pasti kerja terus dapat brief, terus gue bikin, wah ada pelukis nih paling bener nih. Sempat begitu sih sebenarnya. Lu nggak suka kalau berkarya atas perintah orang gitu? Ya perintah ya bisa lah gitu. Permintaan. Ya permintaan pesanan atau gimana. Oh pesanan sih masih asistensi segala macam itu kayak bukan gue lah kayaknya deh. Tapi pernah mencoba? Pernah. Jadi ilustrator? Ilustrator belum sih, tapi gue pernah jadi animator dulunya. Terus bahagia nggak tuh menjalaninya? Pertama kali bahagia karena setiap hari menggambar, gue gak usah mikirin apa-apa gitu. Lama-lama kuli visual nih. Nah gitu, gue pas sudah tahun kedua gue merasa gue ini cuman semakin gue rajin, gue semakin dipakai di In-Betweener itu. Dulu namanya animasi Jepang, jadi namanya Dogamen kalau dulu nama profesi gue. Dogamen. Jadi kalau orang sekarang namanya In-Betweener. Itu apa tuh In-Betweener? Jadi IB atlet ngomongnya gitu ya. Jadi lu yang bikin gambar itu bergerak gitu. Gambar satu, jadi gambar dari Jepangnya udah datang. Gambar 1 dan 2 dari orang lari dari sini ke sini. Nah yang ininya gue yang gambar nih, tak. Meniru gambar orang? Bukan, membikin geraknya. Oh. Jadi ini dari gerakan 1 ke gerakan 2. Nah ini mungkin ada 7 atau berapa, ada ininya, ada perintahnya lah. Ini ada 8 atau 16 atau berapa gitu, berapa frame. Ya udah tuh frame 1 gue gambar, frame 2 gue gambar. Wah, pertama sih semangat gue. Gue seneng banget animasi dulu. Cuman setelah gue 2,5 tahun kerja di animasi itu, yang tadinya gue sangat seneng film Jepang, film kartun Jepang, abis itu gue nggak pernah nonton film Jepang lagi. Udah males gitu, kecuali Hotaru no Haka gue nonton lagi karena gue ngerjain Hotaru no Haka yang versi TV kan. Terus ada lagi tuh, wah ini Hotaru no Haka nih. Nah yang film bioskopnya, nah itu cakep banget sih pasnya. Nah itu lagi belum pernah lagi nonton film Jepang. Gara-gara lu bosen 2,5 tahun lu bikin karakter Jepang gitu yang matanya gede, ini dari film bener-bener buat anak-anak, film dewasa sampai film yang pervert pun aku bikin. Iya. hentai gitu. Yang semi jadi semi. Dan ya bejat lah friend, ngintipin anak kecil gitu. Karon banget nih. Berarti lu tuh bisa ya bikin anime ya sebetulnya? Bisa ya, tapi kalau sekarang gue udah lama nggak ini ya, udah lama nggak ngerjain gambar gerak kayak gitu ya. Dulu kenapa lu kerja di situ? Ya lulus SMA itu gue pengen ini sebenarnya, ya gue seneng banget menggambar kan. Terus nyokap kayaknya waktu itu lagi hype kan desain grafis dulu tuh. Nyokap tuh masih bilang, lo di desain grafis kerja lo gampang nih, orang banyak lagi nyari gitu kan. Kalau dulu orang tua kan ngomongnya kan kerja gitu ya, kerja di mana. Terus gue abis lulus gak ada ini, kepentok dana nih. Ketok dana, wah kayak belum kuliah lo tahun ini. Ya udah gue cari kerja deh, gue bilang cari yang lulusan SMA tapi menggambar sempet gue Tiger Wong lo pernah tahu kan ya? Iya, komik. Gue sempet ngedaftar ke situ, jadi gue sempet dites, jadi yang pakai cat air gitu. Gue tuh gak seru juga, cuman nggak taunya emang ngewarnain doang gitu. Oh, ngewarnain dan gak diterima karena gue mikirnya bukan industri, mikirnya gue berkarya gitu. Dia datang komik Dragon Tiger Wong. Gue warnain sampai wah cakep gitu. Oke, lu bikin begini yang gue inget banget yang ngetes gue orang Surabaya. Lu ngerjain ini 45 menit satu gambar, terus satu komik dan ngabisin udah sekian cat air katanya. Terus satu komik lo ngabisin 1 dus katanya. Ya gue mana tahu, Mas, gue bilang. Oh gitu, kata dia. Loh kok gue disalahin? Belum masuk nih, gue bilang. Nggak diterima. Diterimanya di animasi. Gara-gara lu dianggap boros ya? Maksudnya iya, karena ternyata itu industri. Jadi kuning semua dulu. Ya kuli, friend. Gue bilang, wah ini bukan seniman. Gue pikir gue dibayar sebagai seniman. Ya kan SMA lugu kan. Idealis. Momennya apa sampai merasa cukup? Banyak intriknya animasi dulu gitu. Kayak gimana? Intrik ya, maksudnya di perusahaannya ya intrik di dalamnya gitu. Pemilik ini dengan ini konflik. Terus ketika konflik itu kita terbawa gitu sebagai pekerja-pekerjanya gitu. Kayak gitu. Terus gue sampai pindah 2 tempat animasi lah. Dari Jasia terus yang kedua kemana gitu. Yang waduh, maksudnya pindah gajinya lebih gede nih, gue pindah. Waktu lebih banyak konfliknya dan gajiannya juga minim mulu, molor mulu. Gue emang
mismanagement lah kalau gue lihat sih. Konflik mulu dan kita nggak dikasih tahu cara untuk membuat film animasi itu dulu. Oh, cuma tukang. Lu kerjain aja. Menggambar, jadi dari sana udah datang gitu. Dan orang Jepangnya tuh memang training kita untuk bikin jadi in-betweener, untuk bikin background, untuk motret. Kamera gede dulu. Gede banget tuh, GR. Kamera gede abad. Kayak kamera hitam putih kan kecil tuh. Iya. Yang pakai enlarger gitu. Wah, ini besar sekali gitu. Ada rantainya lagi. Krek. Nah, itu kita mau motret itu bawa ke sana, cuman untuk bikin cerita segala macam itu enggak. Yang gue menarik itu sebenarnya waktu itu sebenarnya kalau kita tahu gimana bikin cerita jadi film, ini kita bisa bikin sendiri gitu. Masih anak muda baru lulus jadi alis gitu. Kalau yang lain emang gue udah mau nikah, udah mikirnya udah begitu, gue harus income masuk. Ya gue nggak ke situ, gue pengen berkarya gitu. Jadi di animasi, aduh nggak dapet apa-apa nih. Cabut sempat kerja di desain grafis juga, cuma jadi face up artist gitu, lebih nista lagi tuh. Ngapain itu? Jadi nempelin layout kayak majalah atau kalender sebelum di ini. Kan belum ada komputer. Iya. Tapi secara manual, friend. Terus diratain, wah ini mah apaan. Habis itu udah kuliah, gue pengen belajar, gue pengen tahu seni itu apa sih gitu. Dan sejak saat itu lu selalu bebas berkreasi. Ya habis itu akhirnya sempat gue pengen jadi desainer lah gitu. Gue ingin belajar, gue ingin tahu dunia advertisement segala macam gitu. Sampai pas di kampus, kayak gue pengen jadi ilustrator. Gue jadi pelukis aja, gue pengen ngelukis, gue pengen ini. Gue pengen dikenal sebagai Jimmy gitu, bukannya lo desainer dari ini, lo ilustrator ini, gitu. Gue nggak mau gitu, mungkin. Jadi pengen ini dikenal, cuman salah tempat kayak gue di Jakarta ya waktu itu. Setelah gue ke Jogja nih kalau kata nyokap gue. Intinya setelah keluar dari agensi itu, si animasi itu lu punya komitmen, gue pengen dikenal sebagai. Oh iya, gue pengen dikenal sebagai Jimmy Multazam dengan karyanya gitu. Tapi ternyata pas sudah lulus juga enggak juga, jadi gue cuman, ya sekarang mural kan ada teman-teman banyak yang mural ya, Popo gitu kan, dengan karya dia, Sancia, terus Mariska Soekarna gitu. Zaman gue kagak, friend. Jadi gue selesai itu, gue tetap jadi ini, ya kalau ibaratnya kan cover version. Iya. Jadi di calling, tolong bikinin di kafe saya nih mas, saya perlu ada karya lukis di sini. Wah menarik nih, meeting. Seperti apa ya? Saya ingin Dali gitu ya. Gue bikin tuh. Oke lah, gaya gue jadi Dali gitu. Datang, enggak, Dali yang ini. Ngerepro. Ya kerjaan gue ngerepro akhirnya. Gila nih. Jadi ya terserah mau apa? Dali, mau Digliani pernah gue. Gustav Klimt pernah, terserah gue mau yang mana. Tapi bukan lu jadinya ya. Iya, tetap jadi pekerja gitu. Iya. Dibayar per meter waktu itu, walau gede ya. Wah, gokil nih, nggak gini juga sih gitu. Gue maunya sih emang berkarya, gue maunya sebenarnya. Iya, karena lu pengennya otentik Jimmy Multazam ya, bukan lu sebagai ini ya. Iya, bukan sebagai gue yang bisa apa-apa, bisa macam-macam gitu sebenarnya. Kalau lu menilai sebuah karya seni, tolok ukurnya apa? Wah, abstrak tuh friend ya, tolak ukurnya ya. Selera sih ya, kayak lo dengerin musik aja. Ya, apa yang lu cari? Rasa apa yang lu cari? Kalau kayak musik kan, yang pertama gue suka liriknya gitu. Jadi kalau ini juga, kalau karya, yang pertama looknya itu gue mesti suka gitu. Ya akhirnya gue suka impresionis Jerman, gitu. Masih klasik semua gue, nggak klasik yang modern ya. Masih yang modern gue sukanya, impresionis Jerman atau modern realisnya Amrik, gue suka. Atau Fauvism. Ya ibaratnya itu kayak sound sih kalau biar kedekatannya lah. Jadi kalau kayak Henry Matisse gitu kan, dia melukis figur tapi yang emang ekspresif ininya, warnanya gitu, strokes-nya juga ekspresif. Ya, kayak gitar itu fast kalau gue ngedengernya. Jadi kalau Mr. Big atau si Toto itu adalah Basuki Abdullah lah misalnya gitu. Oh. Gitu. Nah, bukan seperti itu gitu. Jadi gue lebih suka kayak Edward Hopper gitu misalnya. Ya kayak Edward Hopper itu ya kayak kelihatannya tuh kayak pop tapi Bob Dylan gitu. Nah seperti itu yang gue demen. Jadi kalau si David Beckman itu kayak Dinosaur Junior lah musiknya gitu. Rock tapi yang agak ngepop tapi yang fuzzy gitu. Kayak gitu sih. Tapi tetap yang modern gitu ya, bukan yang terlalu kontemporer yang udah ini enggak juga sih gue. Lebih mudah menikmati yang modern. Iya, gue sih begitu. Lu cinta banget Ebit Gade? Ebit Gade itu gue mulai ini banget itu justru udah telat ya. Pas SMA. Gue pertama denger Ebit Gade itu emang waktu kecil ya.
Disetelin Camellia 1 tuh Hmm. sama kakak gua. Kayaknya album itu baru keluar deh. Jadi kayak baru beli kaset, disetel di tip Akai di rumah digedein. Cuma pertama kan masuknya pianonya Dodo Zakaria. Brang. Gue kayak musik ghost gitu gue ngedenger. Wih, kaget dan takut gitu gue. Pertama kali itu impresi pertama gue lagu Ebit. Ternyata gue lama-lama gue akan menyukai si pemain piano itu. Si Dodo Zakaria itu. Dodo Zakaria. Suatu saat gue lagi di rumah kakak gue, lagi berkunjung. Gue nggak bawa kaset, nggak bawa apa, cuma ada tip Polytron double gitu tuh nggak lu zaman dulu. Iya. Di situ cuman ada kaset The Best Ebit, John Denver, sama apa lagi. Kakak gue baru pindah lah, gue lagi nemenin. Ini nggak ada hiburan lain nih, terus radio kan ya gitulah, denger radio kan. Tapi radio zaman dulu, lagu sedikit ngoceh, garing-garing lagi. Ya kan, terus aduh, gimana sih nih? Akhirnya udah Ebit pas gue dengerin. Nah pertama gue denger Lolong tuh di situ. Pas gue denger Lolong, wih, dahsyat ya ini liriknya dia gitu ya. Terus ke gitarnya gitu. Oh ini, gue ngedapetin tuh hal yang menarik dari Ebit. Itu gue masih SMA ya. Terus ada apa? Lelaki Ilham dari Surga lah gitu, Lolong. Nah itu yang pertama kali gue comeback ke situ. Nah pas gue di animasi sebelah gue, ini fansnya Ebit. Jadi fashionnya itu kayak Ebit Camellia 1, kemeja PDL, rambutnya keriting, ada jenggot-jenggot dikit. Gila, bentuknya udah Ebit nih temen gue. Siapa namanya, Aris atau apa ya? Nah itu nyetel, itu sambil nyeritain ke gua, jadi gambar animasi, lu bayangin ya, kita gambar animasi berdua nih, wah lagu ini tentang Nabi Harun, lo tau gak? Kalau bahasa sekarang, hoax kali friend, dari mana lo tahu? Lu denger dong kisahnya tuh, ini lagi ini nih, lu bayangin kisahnya di mana, terus sambil gambar dia tuh, multitasking, ngoceh mulu, nah itu kayaknya punya kontribusi besar juga gitu. Menanamkan kecintaan pada Ebit. Dari gue bilang, wah lagunya dari tadi kemarin teduh mulu nih, friend gue bilang. Nggak ada yang jorok-jorok apa kayak Guns N' Roses gitu, apa yang agak sedikit porno, ada yang kereta malam apa gitu kan. Ini lagu dia yang paling eksplisit, di setelin juga sama dia. Wah gila nih orang nih gue. Tapi mau nggak mau emang, wah oke juga ya. Cuman beberapa periode gue suka gitu. Cuman pas udah Billy J. Bodiarjo nggak megang Ebit itu agak kurang lah. Cuman ya gue masih suka sih lirik-lirik. Kalau ada satu lagu Ebit yang lu pengen cover bersama Upstairs atau Morfem, lagu yang mana kalau mau? Paling Lelaki Ilham dari Surga tuh friend tuh. Kenapa? Liriknya paling topnya gue. Kayak gimana sih? Mbak itu coba kalau lu yang nyanyi kayak jadinya kayak gimana? Coba gue pengen. Apa sih? Dia yang berjalan melintasi malam adalah dia yang kemarin dan hari ini. Paling khusus kan ininya itu Pak. Batu-batu selalu menyingkir sebelum ia datang, sebelum dia lewat. Puitis banget ya, yang wanita itu apa ya? Oh gadis-gadis selalu menyapa karena dia tampan walaupun penuh luka. Asik. Kata-katanya tak pernah dimengerti, namun selalu saja akhirnya terbukti. Di situ gue suka terharu di situ ya. Kenapa? Gue nggak tahu deh, entah sound, entah lirik, entah apa gitu. Terus akhirnya tapi ternyata dia selalu berjalan. Ya itu emang dia pembawa pesan si orang ini nih. Ya itu entah nabi, entah apa, pengembara. Ya itu kayak ngelepasin. Gue sempet ketemu sama beliau. Terus? Gue tanya, ini tentang ini, terus senyum doang, friend doi. Terus? Ya itu emang gue serahkan kepada elu Jim gitu, kepada teman apa orang yang mendengarkan. Dia emang membiarkan lagu-lagunya misterius gitu. Ya kalau lu gimana Kak? Apa kalau ada orang nanya sama lu satu lagu, Jim lagu ini tentang apa? Lu menceritakan nggak atau lu jawabannya sama kayak gitu juga? Gue akan menceritakan beberapa versi kalau gue. Ini tentang ini friend. Oh ya, ntar yang lain beda. Jadi lu sengaja mengecoh. Itu kelakuan gue emang gitu sih friend. Jadi pernah ada satu radio di daerah mana ya, Purwokerto kayaknya. Pas gue lihat nih, waduh, ini cewek kayaknya nggak dengerin Upstairs nih. Waktu itu Upstairs apa Morfem ya, gue lupa. Morfem. Ini kayaknya nggak dengerin nih, tapi sangat pop nih. Oke, para pemirsa, ya gitu kan. Oke, pop banget nih, gue liatin mukanya terus oke. Pasti pertanyaannya gue tahu nih. Ini dulu ketemunya di mana ya? Kan udah ya, belum tahu nih. Udah pernah denger lagu kita belum, Mbak? Katanya. Ya makanya aku ingin tahu nih katanya. Ya. Jadi kita ini pecahan run.
Gue gituin. Oh gitu, iya. Ran sebelum bikin album namanya Ranji. Terakhir tuh Jimmy, gue bilang. Saya main bass. Habis gue bilang gitu, dia sangat tertarik dengan Morfem. Wah, oh gitu ya? Iya, benar. Tapi kenapa keluar dari Ran? Karena visi gitu ya. Saya emang suka pop, tapi jiwa rock saya nggak bisa tertahankan, gue bilang gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi apalagi kalau mereka menanyakan, lagu ini tentang apa? Ada 1000 versi buat mereka gitu. Kalau sama yang dengerin, baru lu ceritakan versi bener. Ya kadang sih gue diminasi sebenarnya ya. Lebih seru gitu sih sebenarnya. Iya. Habis kalau kita ceritakan udah kelar loh dengan ininya. Iya, tapi kan orang ya gue suka penasaran mendengar dari sumber pertamanya gitu. Apa yang ingin disampaikan? Ya paling waktu itu gue bikin karena begini ya gue ceritain gitu. Bahkan kalau ininya juga kita kan udah mix itu, friend. Hayalannya udah mix segala macam. Gue breakdown, waduh panjang juga ya. Bahkan yang penulisnya pun nggak tahu makna tunggalnya ya. Akhirnya sebenarnya begitu kalau gue bilang sih. Karena lu juga udah lupa kemarin-kemarin tuh gimana kondisi psikologisnya ya. Ingat sih, friend, gue masih clear bikinnya itu gimana. Tapi yang menarik itu adalah gue dapet kata-kata pertamanya itu yang gue suka sih kalau bikin lirik gitu ya. Apa misalnya? Antah berantah lah ya, Bang. Suatu malam lagi nongkrong nih di tim. Gue sama sinias lah waktu itu. Orang yang mencetus ini juga nggak tahu kalau ini dari kata-kata dia gitu. Dia ada namanya Padrina Deak. DOP. DOP ya, kenal lo ya. Panggil lu cok copet, friend. Sangar ya mukanya ya. Dia lebih muda dari gua. Nah, terus kita lagi nongkrong, itu saking jam 3:30 itu kan udah dingin ya di luar ya. Di Jakarta pun gitu ya, udah berembun gitu ya. Kalau dia kan anak alam banget kan. Udah ngeluarin jaket ininya apa parachute-nya. Gue juga gitu kan, jaketnya sih tadi buat naro seporin buat duduk gue pakai. Gitu. Udah keluar cewek nih. Jangki gitu. Zaman itu jangki banget lah, banyak anak remaja jangki gitu. Celananya sedengkul, pakai you can see, malam-malam nyeker, terseok-seok, minum Coca-Cola dingin. Jam 3:30, anjing. Kita juga langsung, buset deh, dari mana tuh anak ya katanya. Padrina Deak langsung rentah berantah dia. Sambil ngerokok. Wih keren juga tuh. Nah itu gue dapet. Lagu itu di situ. Pemantik gue itu. Terus udah gue ngeliat anak itu aja tuh. Langsung keluar antah berantah. Berwajah tirus kan jangki kan. Lengan berlubang tanpa alas kaki. Ya gitu aja friend sebenarnya. Bener-bener deskripsi apa yang lu lihat. Cuman ya orang lu bisa ngerasain ininya dengan sound mungkin lu akan bisa menambahkan itu settingnya kemana gitu ya. Itu udah bebas lah. Ya akhirnya interpretasinya bisa kemana-mana. Gitu. Oke teman sekelas, kita kembali lagi di segmen berikutnya. Tapi saya mau mengingatkan nih, kalau teman sekelas lihat itu Jim, lu lihat itu kaos-kaos itu ada kaosnya si Azer, Stereolab. Itu adalah kolaborasi Authenticity ID dengan seniman-seniman visual kenamaan dari Jakarta. Dan silakan dilihat di Authenticity Lab, di follow aja di lapak-lapak kesayangan Anda di Tokopedia, Shopee atau Lazada. Authenticity Lab, ada barang-barang yang bisa kalian beli teman sekelas. Itu hasil ya merchandise podcast naik kelas dan seniman-seniman visual itu. Atau kalau mau di mana QR code-nya dulu. Sebelah sini. Gua nggak boleh nunjuk sini kemarin. Kata sebelah sini. Editornya udah nyiapin. Di sebelah sini ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Authenticity_ID karena nanti ada kuis giveaway. Kuisnya apa? Tunggu setelah ini. Teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas, masih bersama Soleh Solihun dan Jimmy Multazam. Jim, kalau kita lihat kan, wah keren kan? Keren nggak? Dasar tuh Soleh. Profesional sekali ya. Jim, kan kalau gue lihat perjalanan karir lu tuh idealis, terus ya, konsisten serta setia sama rasa yang lu jalanin. Apakah ini ada pengaruhnya dari bagaimana orang tua lu membesarkan lu? Yang pasti sih bokap gue tuh meninggalkan gue itu gue kelas 2 SD. Cuman yang gue inget beliau banyak ngasih kata-kata yang gue nggak mengerti waktu kecilnya gitu ya. Dan gue baru tahu pas sudah gede. Apa itu? Salah satunya tuh gue dipangku sama dia. Nah, bisa pakai bahasa sedikit-sedikit bahasa Padang lah dulu. Jadi kalau lu nanti udah gede, jangan pernah mau jadi bercita-cita jadi pegawai walaupun semua ada perusahaan besar atau apa. Gue masih 5 tahun gue. Iya, apa itu ya maksudnya? Terus kayak pas nyokap gue ini
mendiang nyokap juga bilang ya udah lo, yang kata gue bilang gitu kan, banyak yang cari nih untuk menjadi seorang ahli menggambar gitu. Wah, tapi itu jadi bekerja ya. Pasti harus bekerja lah orang gitu kan, gue pikir begitu. Oh nggak tahu, mungkin entrepreneur kali ya sekarang gitu, maksudnya gitu. Nah dulu banyak kayak gitu. Terus kayak ya kalau bahasa Padang itu pasti lah ya, di mana kaki dipijak di sana langit dijunjung itu ada ya frasa Padang banget gitu. Terus sama itu anak laki itu harus jadi ini seperti kecamba, dilempar kemana aja hidup dia. Filosofis sekali. Ya mungkin kesitunya kali lah ya. Itu jadi akhirnya gue jadi sering survive gini gitu kan. Berarti gue sama keadaan lebih adaptif lah gitu. Nah itu mungkin kalau dari keluarga sih banyak itu yang ininya. Cuman emang kalau berkarya itu kalau udah bikin sesuatu di rumah itu apresiasinya besar. Oh gitu, kayak gimana misalnya? Gue bikin misalnya pertama kali gue bikin gambar, gue inget gambar gue pertama itu ya, orang memegang tembok terus gini gitu. Gambar kecil segede gini. Di antara bokap gue kerjanya apa dulu ya? Dia dulu akuntan atau apa gitu. Jadi suka ngetik. Kalau yang salah itu kan gue kesentik zaman dulu. Iya. Robekin. Kayak Remi Silado. Nggak dirobekin kalau dia. Saks, Jim gitu. Jadi belakangnya bisa gue gambar. Atau gue di antara tulisan-tulisan itu. Salah satu yang gue bikin itu, dan gue bangga banget gue ngasih ke semua bokap, ke nyokap, ke kakak gue. Gue ceritain semuanya. Wih gambar gue, bro. Apa? Lu cerita tentang apa ya waktu itu? Gue nggak ingat. Gue ini gambar lucu ya. Semua mengapresiasi. Semua di rumah gitu. Wah, dikomenin semuanya. Nah itu akhirnya gue seneng itu untuk untuk berkarya lah waktu itu. Lu tuh anak keberapa? Terakhir 5. Bungsu. 5 tapi. Dulu mah ada yang 12 ya. Jadi si bungsu ini seneng gambar terus semua mendukung. Mengapresiasi. Kadang-kadang emang dibikin suasana gitu lah, ditempelin ke tembok-tembok terus gambar. Kesenian gimana di dalam rumah lu tuh seperti apa keseniannya? Abang gua itu arsitek tapi pelukis gitu. Dia emang arsitek, profesinya arsitek. Tapi suka melukis abstrak. Nah, gue banyak pengaruh dari dia gitu, karena dia hampir setiap hari bikin sesuatu lah tuh, karya besar-besar gitu. Dan ya buat gue waktu itu gede lah ya, gue sebesar tembok ini buat gue dulu gede gitu. Gede banget gitu ya. Di rumah lu berarti? Di rumah. Jadi emang kalau udah melukis itu kayak ruang tamu digeser-geser, dia bikin di situ. Nah, gue ngikut tuh di sebelahnya biasanya. Ada cublukan doi gue sikat. Nah, ya lukisan pertama gue kayak bawah laut gitu. Jadi karena ada buku dulu kan ada ensiklopedia Life itu kan dari majalah Life gitu kan. Ada underwater gue suka gitu. Gue biru. Terus gue tempelin ikan, ada orang lagi berenang. Ya itulah gue pertama kali dikasih tempat tuh menyokap tuh di mana gitu. Oh ini si bungsu nih. Umur berapa itu? 5 kayaknya tuh. Gue SD tuh kelas 6 soalnya. Masih belum sekolah waktu itu. Ya gitu. Oh lu SD 6 tahun, jadi 5 tahun tuh lu udah mulai gambar-gambar di kanvas? Tapi nggak di Spangram ya, maksudnya kanvasnya cuma guntingan gitu. Iya. Apa yang lu rasakan pengaruh atau manfaat lu belajar seni murni dengan sekarang semua yang lu jalanin ini? Jadi kesenian yang gue pelajarin itu, gue dapet satu ternyata. Semuanya yang kita bikin itu adalah komposisi ya, kayak sekarang di sini kan. Peletakan lu di sana ya nggak, sampai taruh gelasnya, bayangan yang dicari ya kayak gitu. Ya, itu semua komposisi kan. Begitu pula ketika gue di musik, gue kayak yakin gue punya sense komposisi nih sebenarnya. Jadi gue bisa membuat lagu itu ya gini ya, udah kayak ini aja, udah kayak kanvas gue lah nih, musik gue nih gitu lah sebenarnya. Begitu aja dengan di YouTube gitu kan, bikin series. Sebenarnya kayak mau bikin film aja kita sebenarnya. Karena kan gue bersama teman-teman ini kan, akhirnya gitu ya gue ketemu teman-teman lama di dunia film yang ibaratnya pekerjaan ya, pekerjaan buat dia. Ini gue mau berkarya nih, ketemulah tuh di YouTube. Kalau ngobrol tuh lu yang ngajak apa Malau? Tadinya kita ini ada temen yang sekarang akhirnya jadi produser kita, itu mau bikinin series tadinya buat TV malah. Kita bikin ininya pilot projectnya. Karena gue suka ngeliat lu ngobrolnya, gue suka awalnya gitu. Dia drummernya Death Rockefeller sih. Awalnya itu tuh apa yang dijual gitu.
Udah lu ngobrol aja, lu banyak isinya friend. Kalau lu berdua ngobrol tuh ada aja gitu. Maksudnya ini angkatan-angkatan boy pada kena cipoa sama lu nih. Gue pengen semua masyarakat kena cipoa juga kali kan. Gitu kan. Woi, ya kita pikirkan tuh nggak jalan tuh sama dia. Terus tiba-tiba ada di ruang rupa itu ada pameran 36 derajat. Belum yang itu, ada kayak bikin kompilasi ini. Mereka bikin kompilasi bikin mixtape dari kaset. Isinya itu ya lo bikin sesuatu lah, lo berkarya dengan audio, ada teman-teman gitu. Nah gue itu bikin seperti podcast gitu, belum ada podcast namanya dulu kan. Nah, jadi gue bikin pakai recorder, gue ngobrol aja sama Malau. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya? 2004 apa 2004 udah 2008 sih, udah kesini-kesinian. Gue membahas lagu ini. Jim Diamond, lu pernah tahu nggak lo penyanyi Jim Diamond? Iya, tapi belum pernah dengar. Skillful tapi sangat tidak fashionable gitu orangnya. Dan dia memparodikan lagu cinta gitu. Jadi should I known better lah jadi lagunya. Should I known better. Ya gitu kan. Tapi terakhirnya ay gitu. Itunya emang dibikin annoying gitu. I love you. Jadi ay-nya itu tokai banget nih lagu nih ya gitu. Jadi lagunya udah mau naik, diturunin lagi gitu. Ini ya, kita ngebahas itu aja sama Malau. Satu lagu itu, terus kita setel. Nih bagian ini. Gue ngebahas itu, ketawa-tawa aja. Karena emang... But I thought you understand, can you forgive me? Kan gue asal ref kan nih, ref nih. Forgive me now. Diturunin lagi, ya anjing, gue belum ref ya gue. Jadi kita ngebahas itu. Emang dia memparodikan lagu cinta yang lagi ini, orang cinta mulu. Itu kan kayak lagu Beatles kan, Should I Know Better itu kan. Should I Know Better. Asik. Kita ngebahas itu aja tuh. Terus kita masukin kompilasi itu. Terus akhirnya videoin seru nih. Nah gitu. Akhirnya kita videoin. Sempet deh ada di YouTube tuh namanya bla bla bla, belum ngobrol. Masih di kos-kosan Malau, terus kan Pak Tidro dirinain nih. Wah, bagus juga nih spraynya nih, garis-garis. Gue jadi background aja ya. Kasur nih. Pakai kamera kamera Ixus, gue inget banget. Apa momentumnya sampai akhirnya lu sama Malau, yaudah kita bikin lagi deh. Apa ya yang kata itu ya? Itu agak lupa gue. Cuman gue udah lama gak nongkrong sama dia kan. Kita terusin aja tuh. Ini ya, kita bikin channel aja sekalian nih. Berseri semua gak lo? Ayo, terus ada tim audiovisualnya di upstairs lah. Anak muda, si Maman namanya Herahman. Dia aja tuh yang operate, tapi yang edit. Kita hire dia, ya udah, ayo deh, datang juga. Ngobrolin apa nih? Ngobrol aja gitu. Ya, intinya sih si ngobrol ini, dari nongkrong kita bisa bikin sesuatu nih. Udah itu konsepnya begitu lah. Karena kita kan ya bikin band yuk, itu kan dari nongkrong. Atau pameran tuh Batman ngajakin gue pameran berdua tuh dulu juga gitu dari nongkrong. Masa kita gini-gini aja, ini nggak jadi seniman-seniman juga. Kalau Batman tuh lebih bibion sama masalah seni itu. Pameran apa kita? Ayo pameran. Nah gitu kan, dari nongkrong. Jadi dari situ sebenarnya bisa bikin sesuatu. Ya kayak akhirnya di ngobrol situ, lagi nongkrong gitu. Lo tau si Bungen nggak? Lagunya enak-enak loh, gue pernah gue kirim lagi ke dia kan. Wah ini keren nih. Bikin apa ya? Kalau bikin kaset berapa ya? Waduh, bikin kaset sih ya. Terus promosiin ya gue bingung nih gitu. Terus terekamnya, wah biaya keren buat ngerekam gitu. Karena gue udah pernah terjun di situ. Tapi si Bejo, si produser kita, susah-susah amat orang ada temen si ini. Udah, modal dengkul bisa lah ini katanya. Jadi itu album. Nah dari situ, maksudnya dari ngobrol. Jadi ngobrol dengan temen ya, kayak kita ngobrol gini, pasti ada sesuatu yang kita iniin lah. Jadi konsepnya gitu, makanya kita tangkep nih, apaan aja dapetnya dari sini. Jadi ngobrol itu kalau dari sisi seniman, seni apa yang pengen lu tampilkan buat orang? Seni, kalau andai kata ngobrol itu seniman gitu. Iya, kalau dari sisi seorang seniman, lu membuat karya ngobrol itu, apa yang ingin ini lu realis sampaikan? nih sih friend. Realis sih. Jadi kita emang menceritakan ulang apa yang kita pengalaman kita kan gitu. Jadi kayak gitu. Dan banyak banget cerita kagak habis-habis ya. Iya, namanya kita setiap hari ketemu yang ngobrolin itu aja, friend. Bener ya udah. Dengan disampaikan sama orang, oh iya ya ternyata begini ya. Selain segala macam kesenian itu, lu olahraga lu ini juga ya, sepeda itu. Wow. Gue baru tahu lu tuh dari dulu ya main sepeda. Setelah gue lihat di Instagram lu itu. Ya sepeda itu kan, tapi gue emang bukan yang belajar trik gitu, enggak lah. Gue cuman demen commuting sebenarnya. Kenikmatannya apa
dari bersepeda itu? Waduh, pas di goesnya itu udah kayak nyolok gitar ke amps, friend. Ceng, nah itu dah. Ya. Bahkan ketika lu lagi malas, ya gitu kan, start naik sepeda itu kan nggak segampang itu. Bangun tidur, aduh, berangkatnya ya, males nih. Udah ganti baju, jalannya itu hilang semua, friend. Ajaibnya sepeda itu kalau buat gue ya. Buat gue kayak gitu. Jadi gue emang pertama kali beli album Iron Maiden di Rawamangun, tuh naik sepeda gue. SD kelas 6 lah. Rumah di Pondok Bambu waktu itu. berapa menit tuh kalau bersepeda? 10 kilo atau dari rumah lo ke inilah ke Citos lah. Ya lumayan dong. Lumayan. Memang yang menginfluence emang tetangga gua, Rosmadi gue inget namanya, tapi dipanggilnya Rossi maunya. Bukan nama cewek lo. Gila Polo Rossi kata dia. Gitu. Udah pemain bola. Oke gitu. Terus dipanggilnya Rossi, ROSSI. Kok sekarang membalap ya? Iya. Terus dia ini karena gue selalu menyetel ini, dia suka lewat rumah gue nyetel lagu keras-keras. Waktu itu gue masih kecil lah, masih kelas 5. Tiba-tiba lagi nongkrong di luar. Lu kalau denger lagu ini ya, kompilasi, bukan kompilasi dulu ngomongnya. Lu yang lu beli tuh new release mulu ya, kompilasi new release gitu. Nggak new release sih, ada top 15 atau apa. Gila. Album dong kalau beli album. Itu pertama kali gue tahu album tuh dari dia. Dan album cuma satu, justru itu lo bisa denger lagu-lagu lain. Kamar gue lah, kamar dia. Wih kasetnya satu tembok keren yang dia kayak. Lu jualan ya? Kagak, ini punya kaset gue. Lu jualan siapa yang beli? Lu gimana sih? Di situ gue pertama kali disetelin heavy metal sama dia. Disetelin apa sih ya waktu itu? Accept sama Iron Maiden lah. Itu gue denger waktu SMA denger grind gue rasanya itu. Biasa denger duran-duran, friend. Iya. Wih, gede banget, anjing. Gitu. Nah, dari situ tadi gue bilang, lu beli di mana, friend? Kayak di pasar kagak ada deh. Kan gue beli sekarang pasar Impres yang deket-deket aja gitu kan. Karena gerai kaset ada di mana-mana dulu kan. Ya dia mah culun, ke Romangun lo. Tuh ada namanya ini apa Artomoro kalau nggak salah. Itu keren. Kalau nggak di terminal beda dikit harganya gitu. Oh gitu. Gila naik bisnya berapa tuh? 3 kali kita ke Romangun. Naik sepeda dong. Nah itu kliknya. Lu naik sepeda ke sono? Iya, terus lo rantai gitu. Iya. Lu ada sepeda balap merah itu kan ada. Gue pakai sepeda gue gitu. Bener juga. Sikat naik sepeda ke sono. Jalurnya kan tahu kan ke sana. Ya itulah pertama kali jarak jauh lah gitu. Saat masih kecil, kelas 6. Wih, gila emang gede tuh kasetnya lah ya. Nyetel kaset ada kali 14 atau 15 lah itu gue setel banyak gitu. Sampai abang-abangannya gue. Ini ada abang-abangan mau denger lo diri dulu gitu. Gue pegang lagi kaset gue terus udah ada gitu. Beli satu. Berarti itu momen ketika lu jatuh cinta sama sepeda dan jatuh cinta sama album fisik, musik. Sama musik, album ya bener. Iya. Album itu. Ya itu tuh, ya gue beli Somewhere in Time lah waktu itu tuh, Iron Maiden gue inget banget. Karena gambarnya keren, robot gitu kan. Kalau boleh milih lagu terbaik sepanjang masa versi lu apa? Satu aja yang kalau ini. Iggy Pop paling keren. Yang mana? Yang I'm bored, I'm Chairman of the Board. I'm a chairman of the board. Kenapa? Itu lagu ibaratnya gue sekarang setahun suka ininya gitarnya ya emang Keith Richard pengennya gue tahu si James Williamson itu ya. Lu malah nggak suka Last for Life ya? Album kan ya susah ya kalau Iggy kalau itu. Ya, karena sekarang nih lagi time-nya gue kan bilang bored gitu. Mungkin nanti gue bisa bilang itu apa Hideaway ya gue suka. Gitu. Ya, tapi I'm bored lucu sih liriknya. I'm chairman of the board itu kan parodi. Udah ngehe banget cara bernyanyinya pun itu juga. I'm bored. Bener-bener bored ya. Udah gitu pas video klipnya juga gila ini sih. Kalau lagu itu dibikinin artwork, udah kebayang nggak lu bakal bikin kayak gimana? Lagu si I'm bored itu. Coba kan biasanya suka ada kan kayak lu bikin apa artwork lagu apa. Nah, kalau I'm bored-nya Iggy Pop lu bikinin artwork apa bisa ya? Kebayang nggak? Nah, kita ambil pensil. Bukan pensil. Langsung. Gambar, bukan pensil, apa gambar? Buku. I'm bored. I'm chairman of the board. Gila. Nyanyinya memang kayak agak males-malesan sih. Iya. Itu gitarnya enak banget lah masalahnya. Dari pertama tuh udah bang itu udah ada. Wis, udah gini aja gitu. Tapi judulnya bored gitu ya. Tokai saya dewa itu gitu. Itu Brick by Brick atau Soldier itu albumnya? New Values. Oh, New Values. Itu juga soalnya album itu
punya ini juga sama gua. Apa New Values itu? Itu album itu dulu gue dapet itu kan dari gitaris gue tuh si Eka yang di Be Quiet. Terus kita mau rekaman biasa mahasiswa kan, duit pas-pasan, belum ada job-joban yang berarti. Gadai-gadai barang lah nih friend, ya jual-jual aja. Doi koleksinya banyak, jadi gue jual CD kaset-kaset jazz abang gue. Terus dia jual CD gitu. Wah. Udah gitu harganya murah-murah gitu. Karena sang anak pakau sih friend. Jadi 20.000 mulu. Ngepet nih 20.000 mulu ini. Kurus-kurus kan kita kan zaman itu kan. Terus akhirnya dia ngeluarin itu. Iggy Popnya. Tuh. Ini deh gue jual. Gue jangan yang ini friend gue. Gede nih pasti nih. Waktu itu dia wah ini jarang nih. Emang jarang kan album itu. Pas jalan itu. Nah itu kalau nggak salah dapetnya gede dah itu dia. Ya segede-gede 40.000 doang sih. Cuman lumayan. Abis itu kita ngegadai beberapa diri kita akhirnya rekaman satu shift lah waktu itu. Jadi album itu ini banget buat gue gitu ya, karena kalau ke rumah dia gue pasti nyetel sealbum lagu itu karena lagu dia kan sangat hardcore gitu ya teman gitaris gue ini. Jadi kalau ke rumah dia adanya Bright Side, ada Backfire ya kayak gitu-gitu, kenceng-kenceng lah. Atau si Marilyn Manson tapi yang masih belum jadi industrial tuh. Iggy Popnya yang punya dia itu doang. Itu doang. Dan buat gue tuh keren banget pas nah Iggy nih, New Value. Wah, kena banget tuh gue tuh. Coba ya kita lihat ya teman sekelasnya kalau Board. artworknya lagu I'm Bored, Chairman of the Board. Nah nanti kalau artworknya dari Jimmy sudah jadi, kita giveaway ya buat para followersnya Instagram @authenticity_id. Silakan kita sambil nunggu Jimmy menggambar. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya @authenticity_id karena nanti bakal ada orang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Jimmy Multazam asli, bukan repro atau scanan atau apa. Jadi benda yang sama, gambar yang sama akan kami berikan untuk kamu teman sekelas yang follow Instagram @authenticity_id. Ini emang sangat cepat, ini challenging. Sekali lagi kalau yang mau membeli merchandise kami di Authenticity Lab, silakan cari di Tokopedia, Shopee, Lazada. Tokopedia, Shopee dan Lazada ada toko resminya Authenticity Lab, ada merchandise kolaborasi hasil karya Komikazer, Stereoflow, sama Darbots, dan mungkin juga ada kaos resminya Podcast Naik Kelas ya. Merchandise resminya dijual kan? Dijual nggak? Dijual. Ya, nanti kita tanya artworknya seperti apa. Sampai sementara itu kita lihat dulu gambarnya apa. Waduh, apa itu? Kalau Pijar itu masih anak lu tuh masih ini menggambar Godzilla-Godzillaan. Iya, dia emang seneng banget apa sih monster-monster gitu ya. Lu arahkan nggak? Maksudnya bakat dia. Oh ini lulusan gambar. Lu mengarahkannya gimana? Iya paling gua fasilitasiin lah ya. Kayak misalnya waktu dia suka gambar ya, gua ajak dia untuk. Gua pernah berpameran lah waktu itu. Cuman medianya dia gitu. Jadi gua sama Batman ke pameran. Jadi kita nggak, dia masih umur 3 tahun, gua kasih warna-warna, gua biarkan gitu. Jadi abstrak, jadi kontemporer banget, Ren. Ternyata garis anak kecil. Nah waktu itu ya kayak gitu pernah. Terus ya beberapa gambarnya dia tuh untuk terus sempat gue bikin merchandise tuh enak banget gitu ya, karena emang anak kecil nggak taunya emang lebih natural jadi seniman kontemporer, gue ngeliatnya gitu. Berkaryanya nggak terlalu mikirin banyak hal kali ya? Iya, jadi emang dia nggak ingin menjadi nggak mau nggak nyari untuk dipuji orang, seneng aja kalau yang gue suka dari anak kecil. Nah itu jadi kalau gue ngeliat, ini baru kontemporer nih, belum kena isme-isme. Ekspresinya masih ini ya, polos. Yoi. Kalau kita kan boleh, ini ntar kalau ditanyain konsep Peter ini atau ini gimana gitu ya. Terlalu banyak yang dipikirkan ya, mau menggambar sesuatu juga. Ini juga nyambung nggak nyambung lah ya, Pren ya. Jarang-jarang deh gue disuruh, coba kalau lo tes. Lo doang nih, kalau kagak mau gue. Ya pokoknya teman sekelas ini kalau mau lihat kolaborasi
Authenticity dengan seniman lain juga ada di Authenticity Lab ya, di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Toko resminya silakan, ada kaos-kaos dari Komikazer atau Stereolab, Darbots. Oh ya, ada Darbots. Lu tuh seneng gitu ya, seneng efek-efek yang apa mengejutkan atau kayak fokus atau kayak apa gitu. Banyak banget. Karena itu paling mudah kalau ini kan ibaratnya board ini kan cuma ekspresi, friend. Tapi kalau ini kan kayak zooming gitulah. Ya sisa-sisa komiknya masih ada, friend. Tanda tangan dulu dong, tanda tangan dulu dong. Biar otentik bahwa ini punya Jimmy Multazam. Itu jadi LCET-nya itu lagi bosen itu. Asik. Yo, jadi gituin aja deh, berita. Lo udah ya. Oke teman sekelas, ini dia interpretasi Jimmy Multazam kalau disuruh membuat cover artworknya lagu Iggy Pop yang I'm Bored. Ya, itu. Silakan nanti teman sekelas yang beruntung dan menjadi followersnya authenticity_id di Instagram bakal mendapatkan artwork ini. Makanya di follow aja ya. Kalau sengaja putih ke atas gitu ya, misalnya mau taruh Iggy Pop, Bored, singles atau dibuat merchandise bisa masuk. Yeah. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana teman sekelas. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Asik ya. Yo, kenapa orang Sunda D-nya itu berbeda, friend? Iya, ya itu tajwidnya bagus. Oh, iya benar. Kan Unpad. Iya kan, kami tuh selalu nyebut D tuh gitu, kol-kolah. Sama kalau nyebut truk itu beda tuh orang Sunda. Truk. Bus jadi bus. Yoi. Bensin kan. Oh, pakai eng ya. Karena nun mati bertemu sin. Ai, ada engnya jadi. Iya, ikfa didengungkan. Ikronya bagus nih. Tapi aja mana yang lebih memberi pengaruh? Seni rupa terhadap musik. Lu apa musik terhadap seni rupa lu? Kayak dari seni rupa sih kayaknya, Le. Seni rupa lebih berpengaruh terhadap musik. Jadi gue bikin musik itu dari ini ya, dari seni rupa sebenarnya gitu. Bosnya itu ada komposisi ya kan. Jadi gue dari view orang seni rupa. Jadi gue nggak ada kaidahnya gue sebenarnya main musik. Kadang gue bikin lagu, wah ini lagu kan ini chordnya sama. Oh iya sama ya. Dibedain deh. Seperti gitu ya. Senaif itu sebenarnya gue. Jadi emang gue ada trigger gue waktu bikin band tuh, selain ya punk rock lah ya, dari Eddie Van Halen, terus ketemu ada The Humanizer, wah gue juga bisa bikin band kalau kayak gini gitu kan, itu udah, jadi ternyata seminimal apapun nih lu bisa lo maksimalin, gitu. Nah di seni rupa juga gitu kan, suatu saat gue ada ke pameran ini, ada seniman cewek lah zaman dulu, namanya Shawnee Putih, gue nggak tahu masih aktif apa enggak. Dari mana itu? Dari Jakarta. Sebenarnya gue ngintil ini, temen gue lagi date lah si Batman biasa sama cewek gitu. Gue udah ke pameran nih sama adik kelas. ayo. Ya, jadi kita naik bus kan, gue di belakang. Ya gue emang sering ngalerin dia lah. Datanglah ke pameran itu. Gila. Lu pernah nonton film Hitler gak sih, friend? Yang mana? Yang dia jadi pelukis tapi itu. Belum. Dia ngeliat lukisannya Gustav Klimt terus dia bilang, what? No teknik? Gitu kan ngomongnya kan. Sama, gue pas dateng ngeliat Shawnee Putih gitu. Mungkin kalau gue Hitler gitu, what? No teknik? Oh ya gue begitu kan, cuman kok enak ya gitu pamerannya gini. Maksudnya ini dia, kalau gue kan emang dari realisme, terus impresionis, gue coba fauvism, jadi emang teknis gue sebenarnya, friend. Pas gue ngeliat, gini aja ya. Gini aja tuh gimana? Ibaratnya lo cuman 3 sapuan kuas, cek. Ada judul, tapi berat judulnya. Gue ngeliat gitu, wah ini simple nih gitu, idenya simple, tapi enak gitu. Gue ke pameran itu gue suka. Akhirnya gue pikir musik juga bisa gue gituin dong, CFG, pang aja ya, band bikin, ya gitu. Itu salah satunya gitu. Oh jadi itu yang membuat lu percaya diri bermusik karena? Karena gue bukan musisi lah, jadi gue jarang gitu. Lu kan musisi. Gue musisi ya gitu. Gue perasaan gue lagi rekreasi aja ini musik gitu. Sebenarnya gitu, tadinya sebenarnya gitu. Jadi emang pas lagi bikin album juga gitu. Wah, album pertama. Gue pas nyanyi, ternyata pitch itu gue kira mitos.
harus segini. Oh gitu ya? Waduh, mulai stres. Ini waktu bikin apa nih? Anta Beranta. Anta Beranta. Anta Beranta. Gue gak pernah nyanyi sebelumnya. Anta Beranta. Jadi gue membayangkan diri gue pengen nyanyi seperti David Bowie lah. Benny kan yang tahu nada kan. Woi, salah kamar. Salah kamar tuh salah nada. Oh, salah ya? Iya. Waduh. Lu pengen apa sih? Kok jadi begini sih suaranya? Biar kayak Bowie gitu. Iya, gue bilang gitu kan. Kata Benny tawa. Wah, gila. Kata, ya gimana dong nih friend gitu. Gimana biar cun lah nih katanya, nih mainnya di sini, udah Johnny Rotten aja deh. Makanya waktu album pertama gitu. Oh, makanya lu nyari. Oh, vokal gua begini. Gue udah ngebayangin, ya suara gue kan berat gitu ya. Gue juga ternyata emang harus cunnya gue juga beda ternyata gitu. Gue selalu bilang, ini setengah lagi nih kurangnya gitu. Pada saat gitu. Pas pandemi gue akhirnya kan main gitar. Selalu dibilang ini kurang naik setengah lagi gitu. Setengah lagi. Gue turunin sekalian setengah nih gitar. Baru nyaman gue nyanyi, sialan udah tahun segini gue. Baru tahu. Jadi gue selama ini gitar itu gue nggak pernah jadi sesuatu hal yang penting gitu. Jadi gue beli gitar tuh emang buat ngisi gitu ngisi album gitu. Jadi gue perlu emang sambil bermain gitar gitu biar dapat feel-nya. Take vokal selalu sambil main gitar? Bukan, lagi bikin lirik. Oh, lagi bikin lirik. Jadi lebih kalau gue berkaraoke gitu di setel terus gue nggak dapat ininya. Tapi emang harus ada genjrengan. Ada aktivitas kali ya tangan gue. Jadi ini kepacu gitu kepala gue. Oh, tapi lu bisa main gitar dari umur berapa? SMA pertama kali. Ya gara-gara album The Humanizer itu. Gue juga bisa gini doang. Jadi teman-teman kan, mainin Metallica kan, make it fight on the hill in the early day, jeder, anjing susah banget, keren ya pengen dah. Tiba-tiba ada album Humanizer cuman ceng ini gampang. Ngeband yuk, bikin band akhirnya. Saya mah jadi udah telat banget gue ngeband. Dan berani bernyanyi itu gara-gara itu juga? Gara-gara itu ya punk rock. Jadi emang ada bersama teman dapat kompilasi dari The Humanizer, kompilasi New York Trash. Terus dia di situ ada liner notes cerita tentang Circle Jerk, Black Flag gitu. Wah, Circle Jerk belum tahu Circle Jerk kayak apa. Oh, gara-gara baca di situ doang. Baca di situ Circle Jerk keren juga nama bandnya nih ya. Terus gue bikin bertiga sama teman. Kita bikin band namanya Triple Jerk. Itu band pertama gue. Habis baru latihan sekali latihan kan nyewa. Itu teman gue belum bisa gebleknya. Temen gue ini sangat Europe sebenarnya. Dia penggemar John Norum. Pas gue kasih tahu lagunya, gini amat lagu jelek banget katanya. Enak friend tapi keren, ganteng lah pokoknya. Main dia kan. Ini biar jreng gitu gimana gitar ya? Gak tahu kalau itu adalah efek. Jadi pas lagi mau lagu terakhir kan ada mas-masnya. Satu lagu lagi ya. Waduh, satu lagu. Dia balik badan keinjek. Overdrive. Bang, wih ini bunyinya ya. Terus goblok gitu kan, friend. Overdrive. Wow, gue kira ini adaptor apaan gitu kan, goblok gitu. Kayak lo tahu aja, ya itulah. Anak-anak SMA Timur. Tapi waktu di Matraman lu udah lebih baik tekniknya berarti dari Anta Beranta ke belum ya naik lah. Naik kelas dikit-dikit gitu. Kalau sekarang kelasnya di mana lu? Kalau dari sisi musik? Lu bisa aja lu. Kalau gue sih ya gue akhirnya kalau naik kelas itunya kalau secara gue membawakan lagu aja sekarang gue lebih nyaman lah dari dulu sebenarnya. Lebih nyaman gimana? Gue lebih menikmati lagunya gitu. Kalau ya dulu ya gue menikmati, cuman emang chaos lah ya. Dulu kan gue. Sekarang gue tuh mungkin gue bisa menikmati lirik gue sendiri atau bagaimana mengekspresiannya. Tahu makin kesini udah semakin ini kali friend. Namun naik kelasnya itu kali friend. Penghayatannya berbeda. Apa kepergian Benny jadi bikin lu lebih fokus sama? Enggak sih friend. Enggak. Ya guanya akhirnya ini, gue banyak mau gitu. Gue mau tes ini gue coba begini. Ya gitu banyak yang gue coba. Apalagi dari Upstairs gue coba ke Morfem kan, gue harus beda nih, nggak mungkin begini lagi gitu. Nah, dapat formula baru gitu. Kalau lo mentok dalam berkreasi, apa yang lo lakukan? Sepeda udah friend. Sepeda. Ngabur dulu aja kemana gitu. Ya Jakarta juga sih. Nggak. Gue bukan tipe touring juga. Tapi itu salah satu yang asik gitu. Gue bilang jadi. Ada tuh gue bikin lagu Semburat Silang Warna tuh, lu pernah tahu kali ya? Iya, yang lo bilang pulang dari sepedahan terus ngelihat lukisan pijar di kulkas itu ya? Udah kayak ini aja gue udah kayak ada alkemis nih gue nih. Udah kemana-mana gue muter. Ternyata yang dicari ada di dalam rumah sendiri. Dalam rumah sendiri ya gitu. Nah emang salah satunya sih
Kalau gue sepeda tuh emang yang bikin gue itu relax. Ya gue udah pernah nyobain running, walaupun cuma sampai 10 km doang ya, nggak pernah sampai berpuluh-puluhan kayak orang gitu. Cuman itu gerakan lambat gitu kalau lari itu. Kalau di sepeda itu dinamis nih. Wah itu seneng banget gue gitu. Emang ya gue nggak perlu speed yang nggak pernah juga nyobain gitu. Ikut loop sama anak-anak Viroke, cuman gue, wah ini nggak gue banget nih. Jadi kebut-kebutan di jalan gini nih, kayak gitu. Kalau lu ke sepeda buat menempuh satu tujuan ya? Kadang emang gue ikutin aja gitu. Ya masa itu gue, ini ya Sherlock aja deh, makanya apa lo ini aja Pak, live location ya. Karena gue kemana-mana. Takut kabur. Dari, di mana lu udah jauh banget katanya. Enggak, ini lagi nangkring, lagi ada warteg setempat kayak enak. Kalau skena sekarang dibandingkan skena awal tuh ya dulu apa bedanya menurut lo? Skena musik ya? Iya. Gue suka tuh Bibis skena. Karena di Bibis gue ngerasa gue datang bukan untuk mencari siapa mirip siapa. Di poster gue datang, oh ini mirip si ini mirip si ini, mirip si ini. Pas tapi kalau era Bibis itu berbeda. Dan itu era yang paling keren lah buat gue. Yang suatu saat harus difilmkan lah, gue bilang. Iya. Jadi gue bisa datang ke situ, ketemu The Sigit, masih pakai CDR doang gitu. Nah, ini buat lo nih, ini stiker. Wah, mesti ditempel nih sini stikernya. Wih, jadi album kan ya nggak ya gue. Dapat 2 biji CDR dia itu. Yang satu gue jual 350.000, gue inget banget. Tes doang gitu, pernah lagi zaman jajan rock, gue jual. Wih, mahal juga ya. Sekarang bisa 1 juta nih ya. Berebutan gitu. Wah, keren. Tapi ya gitu. Jadi trading CDR itu seru buat gue aja ya, waktu itu anak-anak emang nggak berusaha bikin album kayak proper gitu, belum gitu ya. Sebelum bikin album ya mereka ngasih demo dengan sleeve yang asal-asalan kadang-kadang gitu ya. Itu keren banget sih buat gue tuh senang banget gitu. Cuman ada samanya juga ya, gosip-gosip sama nyinyir-nyinyirnya mah sama masih. Gue bilang dulu tahun segini masih kayak tahun 90-an ya, sama aja masih. Cuman ya itu yang paling menarik pas Bibis. Iya, buat yang teman sekelas yang belum tahu, Bibis itu sebuah bar di Jakarta ya. Bubar sih dia ya, sayangnya. Yang menghasilkan album JKT SKRG. Silakan carilah di, kayaknya mahal sih sekarang. Iya. Album itu. Gokil sih ya, kayak gitu-gitu jadi mahal gitu. Iya, itu salah satu album ini penanda zaman ya. Jadi itu udah era cover version kelar nih. Ini era JKT sekarang. Band-band yang bakal mendominasi skena indie Jakarta kan? Iya. Ada di JKT SKRG. Akhirnya udah emang mencuat satu-satu tuh ya, satu persatu. Kalau Modern Darlings yang mengikuti gaya lu masih ada nggak sih sekarang? Aduh, gila Modern Darlings. Enggak sih ya, gue juga emang gue acak-acak sih deh, jangan sampai begitu lagi gitu. Maksudnya gue juga ada udah cukup lah era-era gue yang kayak begitu gitu, yang dandan begitu terus ya, pegel juga gue. Maksudnya gue udah hal yang baru. Tapi kalau lo tahu tuh Modern Darlings itu gue dapet tuh ini bro, memang bercanda juga. Jadi gue di wawancara, pernah denger gak sih gimana gue denger Modern Darlings? Gue diwawancara tuh sama Radio Prambors, siapa sih, Warman kalau nggak salah atau siapa gitu ya. Ini ada slangker nih kan, ya, terus ada boomers, terus ada siapa lagi gitu ya, Sela Gang. Kalau Absir apa nih fansnya nih? Wah, anjing apaan ya gue. Terus kan gue untuk bekerja cepet banget, oh ini gue otak gue. Dalam berarti gue langsung ngomong Modern Darlings. Wih, orang kaget. Temen-temen gue juga kaget. Gue, Modern Darlings. Padahal sebenarnya pas lagi perjalanan gue lagi dengerin Adam Ant, Fresh Darlings. Dan gue baru aja nulis lagu Modern Bob. Terus itu Modern Darlings. Anjing keren juga namanya. Yoi. Sama manajer Wendy waktu itu masih Wendy. Oke tuh friend, kita seriusin aja. Sikat. Padahal gue bercanda aja. Langsung diglorifikasi Modern Darling. Doi pinter lah. Secara jurnalis kan. Dibuat isme-isme seolah gimana gitu. Tapi lu konsep panggung lu, konsep kostum panggung lu sekarang gimana? Ada benang merahnya atau lu lebih bebas atau gimana? Dari dulu juga emang bebas-bebas aja sih sebenarnya. Emang gue lagi suka gimana gitu. Waktu itu emang
Waktu itu gue emang suka polkadot, gitu. Polkadotin aja nih ya. Terus kan kenapa jadi seragam waktu itu? Segampang kalau ini gue polkadot, coba lu, kok lu begini semua ya? Udah seragamin aja deh. Malas pikir gue. Seragamin, ntar biar beda gimana nih Jim? Kalau seragam gini kan jadi kayak band pengiring gitu. Enggak, celananya beda-beda. Ngeles. Gitu aja. Lebih ke rekreasi, friend. Ya, Kalau akhir-akhir ini inspirasi terbesar atau ya bahan terbaik lo dalam berkarya, baik itu dari sisi segala macam seni apa tuh? selama ini sih biasanya kan ini ya, lingkungan gue lah ya, habitat gue. Karena orangnya emang ajaib-ajaib ya, kayak gimana gue sama lontarannya Padrina Dayak, gue jadiin lagu gitu. Atau temen gue yang lagi pergi ke Matraman, yang gue suruh cegat aja cewek lo di Matraman gitu. Dengan gebleknya dilakuin sama dia, padahal gue cuma bercanda doang gitu. Nah ini ayo dijadiin romantis bisa sih gitu. Biasanya kan inspirasi dari situ. Cuman terakhir ini yang paling sering gue lihat emang anak gue gitu. Ya dia seneng main game lah anak sekarang ya. Game, aduh. Dulu tuh zaman bokap lo ada namanya Game Watch. Apa tuh Pak? Game Watch adalah teman gue main game, gue cuma watch. Gue cuma watching. Oke juga nih, jadi ini gitu. Akhirnya ada ya kayak gitu. Wah sosial juga nih. Sebenarnya kan gitu kan. Ada temen yang sebenarnya ingin show off, dia jago. Dengan mengundang 5 orang teman-temannya main ke rumah. Ntar boleh minjem deh. Iya bisa sampai 5 detik, friend. Nah, tukar kalau udah miss, tukar. Tokai. Dia mulu yang mainnya, kita mesti ngeliatin dia kan. That's a game watch. Yes. You play the game, I'm watching. Jadi anak ya sekarang. Iya banyak ya, karena gue ini banyak diskusi sama dia. Jadi akhirnya dia banyak hal-hal yang sebenarnya ini juga universal banget gitu. Kayak pertama kali dia naksir cewek gitu. Kan anak kecil juga bisa naksir cewek. Tapi dia nggak tahu dia kenapa gue aneh gini ya gitu. Terus gue ngeliatin. Akhirnya Bidar Pada Si Baya itu gue bikin. Gue ngeliatin dia gitu. Terus akhirnya dia main trampolin kan gini. Gue sama bini gue, dia masih mikirin anak yang tadi kayaknya nih. Terus ngelamun, terus main lagi. Makanya liriknya itu kan, iya. ya tentang kayak nggak bisa ngelupain yang dia lihat. Seperti itu. Itu kan simple sebenarnya kan. Cuma kan kalau ditambah dengan sound segala macam, wah akhirnya bisa kemana-mana gitu. Ya itu menarik, gue maksud gue, gue bisa ngedapetin banyak hal-hal anak dewasa yang terjadi sama mereka sebenarnya. Jadi ini kayak gue lagi jauh dari tongkrongan, ini juga ada nih cerita nih di dekat gue seperti gitu. Karya apa yang masih belum lu bisa wujudkan, yang pengen lu wujudkan? Gue pengen bikin solo sini, friend. Solo? Iya ini aja, ugal-ugalan aja lah ya. Gagah-gagahan. Jadi yang kemarin Jimmy Jazz itu pun bukan lu anggap solo Jimmy Jazz? Itu solo sih, cuman itu kan masih formatnya band lah ya. Maksudnya gue masih perlu chemistry dulu untuk ini sebelum masuk ke studio gitu. Treatnya masih band gitu. Kalau solo tuh bener-bener lu ngerjain semuanya sendiri, orang lain tinggal ngikutin gitu. Ya Jimmy Jazz sih emang hampir seperti itu ya. Cuman emang masih ada ini kan, masih ada butuh chemistry gitu untuk kita latihan dulu ini. Ini enggak, emang gue datang cuman bawa konsep lah. Lu pengen bikin solo tuh pengen bikin musik yang seperti apa? Waduh, apa ya? Jadi yang pasti sih gue mau gitar lah, gue mau main gitar, gue main beberapa instrumen. Gue masih penasaran sama sampling hip hop gitu kan. Bawa nih masuk ya kayak gitu. Terus melodi blues simple gitu. Asik. Pokoknya ada bending lah ya. Udah ada rencana berapa tahun lagi atau berapa lama lagi? Ini sih lagi proses sih sekarang sih. Gue lagi kemarin ini sempat minjem drum butut gitu. Ya lu kembali main drum? Enggak, gue itu cuma lagi tuning sih sebenarnya. Karena kalau gue yang main drum, beberapa tahun gue nggak megang gitu kan. Itu kan cost banget. Akhirnya gue emang ngundang teman, ada Bagas namanya, band dari Tarkam. Jadi pas datang dia main cetak, bukan gitu mainnya. Tapi gue direct sih emang, arah solo. Jadi belagu.
hindari rim shot. Oh. Di atas saya gitu. Jadi kita miringin. Nah segini ya. Gitu. Kicknya. Gue nggak mau terlalu keras gitu loh mukulnya. Ini ram tua gitu. Orang tua itu nggak boleh bisa digentak. Ngambek dia. Oh iya gitu ya. Questlove lah kata dia. Boleh. Boleh main. Kalau Questlove kan emang begitu ya. Iya. Dia nggak tetap kayak Abri gitu. Ya pokoknya kita tunggulah teman sekelas album solonya Jimmy Multazam tahun ini. Gue pengen ini. Jadi covernya tuh kayak Tulus gitu, tapi tapi namanya Ikhlas. Ya pokoknya sekali lagi kita tunggu album solonya Jimmy Multazam ya. Dan buat kenang-kenangan saya mau kasih kaos. Ya biar kayak acara-acara TV. Maka, lu boros juga friend, ada ini, boy. Megah lu friend. Naik kelas. Dari cuma iPhone. Iya. Nih Jem, ini kenang-kenangan Jem. Oh ini buat gua friend. Iya. Ukurannya lu apa sih? L ya? Tergantung. Gua M. Lo, ya M lah. Oh ini M nih, ini M. Ini yang tanda tangan buat teman sekelas yang. Oh, ini iya. tanganin. Karena nanti yang followers authenticity_id di Instagram yang beruntung bakal dapat kaos bertanda tangan Jimmy sama yang tadi itu. Di depan boleh di depan. Jangan dengerin omongan orang. Tapi ini suruh dengerin omongan gua. Lu bukan orang. Ya silakan follow @authenticity_id dan juga toko-toko kesayangan Anda ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, ada Authenticity Lab untuk mendapatkan merchandise podcast naik kelas kerjasama antara Authenticity dengan seniman-seniman visual, Komikazer, Stereoflow, dan Darbot. Terima kasih loh Jim. Tapi sebelum ini gue pengen ini dong mendengarkan lu membawakan lagu yang apa? Gue sih kalau gue ya salah satu lagu yang membuat gue jatuh cinta sama Upstairs itu adalah Matraman. Judulnya kayak ini ya. Iya, buat orang Bandung mendengar Matraman, apa nih Matraman? Daerah mana? Tapi lu menggambarkannya dengan begitu indah dan padahal cerita tentang orang nongkrong pinggir jalan kan? Iya, emang udah lagi nunggu ceweknya. Ceweknya di Bandung. Boleh ya, mau main gitar sendiri apa? Nggak, gue ditemenin ini petir ada. Namanya petir. Petir. Hati-hati kesambar. Iya. Nih apa dia bantuin gue juga di Jimmy Jazz. Nih gitaris salah satu kalau top 5 gitaris favorit gue. Nah di Petir. Nah, dia termasuk. Dengan demikian maka saya mau cerita dulu kenapa Jimmy Multazam naik kelas. Silakan dong Petir masuk. Agak-agak kayak lo juga mukanya dikit. Tapi dia lebih bersih sih Jim. Apa? Dia kayaknya lebih terawat kulitnya tuh. Lebih skincare lah. Dia emang ini itu dia orangnya sangat positif soalnya. Jimmy Multazam sudah naik kelas dari yang kita saksikan hanya seorang animator yang tertekan oleh perusahaan hanya menggambar menjadi suruhan, kini sudah berkembang menjadi seorang seniman seutuhnya. Seniman yang membuktikan bahwa dia bisa mewujudkan semua yang dia inginkan ya. Dan seniman yang telah menunjukkan komitmen serta otentiknya dia. Selama bertahun-tahun kita tidak melihat Jimmy terpengaruh ya. Akhirnya lu tercapai cita-cita menjadi seorang Jimmy Multazam yang dikenal karena Jimmy Multazam. Karena karyanya gitu. Karena karyanya. Biasa. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas dengan bintang tamu yang menarik-menarik lainnya. Saya Soleh Solihun. Saya Jimmy Multazam. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Dan ini dia Jimmy Multazam dengan Petir membawakan Matraman. Demi trotoar dan debu yang berterbangan, ku bersumpah
nastar dan batu terbang pelajar. Ku ungkapkan atas nama orang-orang berdatangan ke utara, kau kan ku jelang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Demi jembatan layang meluncur dari pramuka, ku sandarkan. Demi polisi dan kantornya yang di seberang, pengetikan orang-orang mulai lengang. Perempuan malam berdatangan dan ku bertahan, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Sikatir. Kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Asik, 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 asik sekali. Kopi dulu ya.